Oke, selamat sore teman-teman semua. Eh, Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal. Market masih dap-dup, nggak jelas. Akan tetapi saya yakin arahnya akan ke atas di April ini. Kalian tetap giat ya, riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, dan selalu saya ingatkan, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Hanya sebatas saya memberikan info yang saya tahu. Ada hal yang menarik saat ini akan saya bahas di sini. 3 fakta ini justru bisa picu bull market baru di April. Jadi sentimen pasar kripto kembali melemah setelah indeks fear and greed BTC turun ke level ekstrim. Skor saat ini berada di angka 9 dari 100, menandakan kondisi ekstrim fear di pasar cryptocurrency. Meski terlihat negatif, kondisi ini justru sering menjadi sinyal awal pembalikan tren dalam siklus kripto. Ada 3 fakta justru bisa rally di April. Kita akan langsung bahas. Satu adalah sentimen kripto turun ke level terendah 3,5 tahun. Satu adalah sentimen kripto ini turun ke level terendah 3,5 tahun selama 3,5 tahun. Indeks fear and greed BTC kini berada di level 9, menjadi titik terendah dalam lebih dari 3 tahun terakhir. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap kondisi pasar kripto setelah volatilitas tinggi. Sentimen negatif ini biasanya muncul ketika harga mengalami tekanan atau ketidakpastian meningkat. Kondisi serupa terakhir terjadi di tahun 2022 saat pasar kripto terpukul oleh krisis besar seperti runtuhnya FTX. Pada periode tersebut, sentimen pasar mencapai titik pesimistis yang ekstrim. Namun fase ini justru menjadi titik awal pembentukan dasar harga market bottom. Sama yang terjadi saat ini, mirip tahun 2022 ketika FTX, Crypto Bookman, exchange terbesar kedua yang hancur di tahun 2022. Semua takut, fear, mobat mafit gak karuan, undal-andal kabur, beritanya pahit getir. Tahunnya titik bottom, setelah itu terjadi lonjakan. Ini sama yang terjadi saat ini. 2 adalah extreme fear sering jadi sinyal bottom BTC. Dalam sejarah cryptocurrency, kondisi extreme fear seringkali berkorelasi dengan fase akhir tren bearish. Apalagi sudah di April, sudah akan masuk musim panas. Artinya bahwa crypto winter terjadi di tahun 2025 di awal tahun, sekarang sudah penghujung, tinggal cus. Dalam sejarah cryptocurrency, kondisi extreme fear sering kali berkorelasi dengan fase akhir tren bearish. Ketika mayoritas investor bersikap pesimis, tekanan jual cenderung mulai mereda. Hal ini membuka peluang bagi akumulasi oleh investor jangka panjang. Fenomena ini terlihat pada beberapa siklus sebelumnya, termasuk tahun 2019 dan tahun 2022. Setelah mencapai titik ketakutan ekstrim, BTC mulai mengalami pemulihan bertahap. Oleh karena itu, kondisi saat ini bisa menjadi indikasi awal potensi rebound besar-besaran. Mudah-mudahan kawan ya. 3, harga Bitcoin masih bertahan di atas 1,1 miliar. Meskipun sentimen melemah, harga BTC masih berada di kisaran $67.000 atau sekitar 1,1 miliar. Ini menunjukkan bahwa tekanan jual belum sepenuhnya mengubah struktur harga secara gratis. Stabilitas ini menjadi sinyal bahwa pasar masih memiliki daya tahan. Yang mana sentimen negatif bisa jadi peluang. Penurunan sentimen di pasar kripto tidak selalu berarti sinyal buruk dalam jangka panjang. Dalam banyak kasus, kondisi ekstrim fear justru menjadi titik awal pembalikan tren BTC. Oleh karena itu, memahami konteks sentimen pasar menjadi penting dalam strategi investasi cryptocurrency. Bagi Anda, kondisi ini bisa menjadi momen untuk lebih cermat dan dengan peluang dan resiko. Pendekatan berbasis data bukan emosi menjadi kunci dalam menghadapi pasar kripto yang dinamis. Dengan memahami siklus pasar
Anda dapat mengambil keputusan yang lebih rasional. Oke, saya akan bahas untuk PP. PP bertahan di 0,05, nggak kemana-mana ya, dengan jual belinya volumenya masih tinggi dan harga sangat rendah di bawah. Saat ini Mas Bro juga akumulasi terus, makin banyak ya, makin banyak poin saya. Dan di sini juga banyak info, paus juga memborong besar-besaran, kayaknya paus sesuatu yang akan terjadi ke depan di dalam koin PP. Kita juga meyakini bahwa BTCD dari tahun 2017, 2021 di 65 puncaknya belum pernah terjun ke di bawah 50%. Kita tungguin saja, masih ada berada di BTC untuk dana-dana yang keseluruhan global masih 58,45, arahnya sudah mulai terjun ke bawah. Kita lihat ini juga banyak yang pemegang PP ini. Kalau kita lihat di sini ada sekitar sekian ini ya, ada berapa ini, lumayan banyak ini. Itulah mengapa hanya orang memiliki budaya nyata, pemegang nyata, perhatian nyata yang bertahan. Ini bukan keberuntungan, tapi di seleksi alam itu ada di koin PP. Ada sekitar sekian juta ya. Saya yakin PP akan menciptakan gelombang jutawan baru dalam beberapa minggu ke depan. PP masuk, PP kembali masuk daftar trending. Meme coin terus mendominasi siklus perhatian, didorong oleh komunitas dan spekulasi. Ini PP masih menjadi dalam top trending lagi. Mudah-mudahan dalam jangka pendek ini akan cepat terbang ya. PP terakumulasi di bawah resistensi. Jadi ternyata banyak yang akumulasi besar-besaran di bawah resistensi. Apakah breakout sudah dekat? Mudah-mudahan. PP ini juga ada yang membeli banyak juga nih. Gila. PP, Doge, terutama PP dan Doge, sampai mengatakan pokoknya beritanya bagus-bagus semua ini. Mudah-mudahan PP menjadi luar biasa ke depan. Yang mana kalau kita lihat di sini, jangan sampai ragu. Nanti jangan ragu untuk PP. Ya ini yang memborong sampai banyak ini. Ternyata paus-paus pada akumulasi. Mungkin itu aja untuk sore hari ini. Gampang nanti malam kalau ada berita yang bagus saya sampaikan lagi untuk kalian semua. Pokoknya semangat, saya yakin kita harus optimis. Harga di bawah seperti harga bear, PP berada, pokoknya berita PP lagi rame, nggak mungkin turun terus juga. Dan mudah-mudahan tanggal 3 April ini jadi katalis besar. Infonya sih Trump akan ACC clarity asset. Oke ya, tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, bisa cuan, bisa membeli dadakan. Yang ingin cuan mendadak dengan risiko membeli mendadak, bisa trading future di Bitem. Sekarang udah ada link deskripsi, nanti saya selipkan link ada di deskripsi supaya kalian banyak mendapatkan keuntungan untuk membuka future di Bitem di Indo. Lebih mudah kalau ada komplain bisa komplain di spotnya Bitem, lebih cepat dan lebih ditangani karena itu sudah termasuk exchange terkemuka di Indo ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di sore hari ini. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP News.